Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Padri selaku dosen dasar-dasar komunikasi pemasaran dan periklanan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Widy Dermawan dari Prodi Marketing Komunikasi dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Hari ini saya ingin presentasi tentang tugas besar 2 saya, ya di mana PT-nya itu adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul atau Sido Muncul. Berikut adalah logo dari PT Sido Muncul. Kemudian untuk profilnya, PT Sido Muncul bergerak dalam bidang industri herbal seperti industri medis, herbal, kosmetik, makanan, dan minuman yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, transportasi darat, dan jasa. Sido Muncul juga yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar dan terkenal seperti sekarang ini. Nah, berikut informasi umum tentang alamat, alamat pabrik, telepon, dan email. Next, sejarahnya. Untuk sejarah, pada tahun 1930, Sido Muncul dirintis dari sebuah toko roti yang bernama Roti Muncul. Ibu Rahmat Sulistyo sebagai pemilik usaha toko roti Muncul meracik jamu untuk mengobati masuk angin yang saat ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dengan nama tolak angin. Kemudian pada tahun 1935 mulai merintis usaha yang bergerak di bidang jamu tradisional di Yogyakarta. Pada tahun 1951, brand Sido Muncul terbentuk dengan didirikannya perusahaan sederhana di Semalang. Pada tahun 1970, uh, Sido Muncul menjadi CV dan bertransformasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Selanjutnya pada bauran pemasaran PT Sido Muncul, yang pertama ada definisinya terlebih dahulu. Untuk bauran pemasaran, definisinya adalah sekumpulan strategi dengan mengkombinasikan kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan penjualan agar mencapai target yang diinginkan. Selanjutnya, bauran pemasaran dari menurut Kotler. Marketing mix is the set of marketing tools that the firm use the pursuit is marketing objective in the target marketing. Yang artinya adalah bauran pemasaran adalah sekumpulan alat pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk capai tujuan pemasarannya dalam pasar sasaran. Menurut Cottrell juga, bauran pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada produk atau produknya, price atau harga, place atau tempat pemasarannya, dan promotion atau strategi pemasarannya, strategi promosinya. Berikut yang pertama ada dari produk. Produknya itu adalah produk produk itu sendiri artinya apa saja yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk dapat dikonsumsi. Terus produk itu dapat berupa barang dan jasa. Selanjutnya produk yang akan saya bahas adalah tolak angin dari PT Sido Muncul. Yang pertama ada variannya. Varian Sido Muncul itu berbagai macam, mulai dari tolak angin cair madu, tolak angin flu cair, tolak angin cair bebas gula, tolak angin anak, tolak angin tablet, dan macam-macam lainnya. Kemudian ada ukuran. Untuk ukuran juga tergantung sesuai relatif juga tergantung pada variannya. Biasanya ukurannya itu ada satu pack isi 12 dan atau juga ada juga yang satu pack isi 5 saset. Nah, setiap sasetnya itu berukuran 5 mili per saset. Selanjutnya ada kemasan. Nah, kemasannya ini juga tergantung dengan variannya. Ada yang warna kuning, ada yang warna biru, ada yang warna coklat muda, dan di bentuk kemasannya juga gambar yang dari setiap variannya juga bermacam-macam. Oke, next. Selanjutnya ada price. Berikut adalah harga-harga dari produk tolak angin yang sesuai dengan variannya. Harganya juga relatif tergantung dengan produknya. Biasanya itu pada produk Sido Muncul itu harganya dijual per pekan pada minimarket atau supermarket. Ya. Selanjutnya itu adalah place. Place itu adalah suatu lokasi atau wadah untuk memasarkan produk. Nah, pada PT Sido Muncul sendiri, perusahaan ini mendistribusikan produknya melalui warung, minimarket, supermarket, apotik, toko online, ataupun toko-toko yang lainnya. Nah, berikut adalah 3 foto ini adalah salah satu bentuk contoh pendistribusian
dari produk tolak angin yang ada di Alfamidi. Selanjutnya ada promotion. Nah, promotion sendiri adalah artinya komunikasi yang dilakukan untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan suatu produk yang dipasarkan. Nah, promotion itu meliputi ada periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, direct selling, dan personal selling. Nah, promosi yang dilakukan oleh produk tolak angin adalah yang pertama ada advertising. Nah, pada PT Sido Muncul melakukannya dengan cara menggunakan iklan melalui media massa, terutama di televisi. Iklan tolak angin yang sangat dikenal dengan tagline-nya orang pintar minum tolak angin. Selanjutnya ada sales promotion. Sales promotion itu yang dilakukan oleh PT Jamu Sido Muncul menggunakan strategi penjualan atau sales promotion. Sales promotion yang merupakan kegiatan untuk membujuk secara langsung yang menawarkan insentif atau lebih untuk suatu produk pada sales force, distributor, atau konsumen langsung dengan tujuan utama yaitu menciptakan penjualan yang segera. Nah, selanjutnya adalah ada public relation. Yang dilakukan oleh PT Jamu Sido Muncul adalah memberikan akses yang seluas-luasnya untuk kunjungan ke lingkungan pabrik. Dalam kunjungan itu terdapat kegiatan-kegiatan edukasi tentang jamu dan tanaman herbal, sehingga masyarakat dapat melihat kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan pabrik. Masyarakat yang datang juga mendapatkan manfaat tentang edukasi tanaman herbal yang berkhasiat bagi kesehatan. Kegiatan public relation yang diadakan oleh Tolak Angin, dalam hal ini tentunya pihak PT Sido Muncul adalah mengadakan kegiatan mudik gratis setiap tahun. Nah, kemudian ada direct selling. Direct selling yang dilakukan oleh PT Sido Muncul yaitu mempromosikan melalui telemarketing, email, dan lain-lain. Selanjutnya ada personal selling yang dilakukan oleh Sido Muncul yaitu penjualan melalui orang ke orang langsung. Nah, yang dilakukannya adalah dengan berdagang di perdagangan yang ada di bus eceran atau promosi penjualan secara langsung yang dilakukan oleh Sido Muncul. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada S atau yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan yang ada pada Sido Muncul adalah merek yang sudah dikenal, sangat produknya yang sangat berinovasi, menunjukkan produk baru, bahan baku yang murah, sumber daya manusia yang sudah ahli pada bidangnya, harga yang terjangkau, memiliki jaringan untuk proses distribusi. Kemudian ada W-nya, weakness-nya atau kelemahannya. Kelemahannya itu terlalu banyak produk yang dikeluarkan. PT masih menggunakan bahan baku yang berbahaya. PT menggunakan Sophia Lacuba yang kemudian terjadi masalah pribadi. PT belum mempunyai alat untuk mengeringkan bahan baku. Nah, kemudian ada opportunity. Opportunity adalah opportunity itu atau itu ini peluang. Nah, peluang yang ada pada PT Sido Muncul ini adalah kebutuhan produk herbal sangat tinggi, pasar yang luas, bahan baku alami yang melimpah di Indonesia, dan salah satu sponsor dalam berbagai kegiatan promosi kesehatan. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Ancaman yang ada pada PT Sido Muncul sendiri adalah persediaan bahan baku tradisional yang menipis, pesaing memproduksi barang yang hampir sama, munculnya jamu-jamu yang menggunakan bahan kimia, harga bahan baku yang tidak stabil, dan adanya pesaing yang belum terlihat. Kemudian berikut adalah matriks dari SWOT PT Sido Muncul. Nah, strateginya dalam strategi SO adalah PT Sido Muncul meluncurkan berbagai varian tolak angin agar masyarakat dapat menyesuaikan kebutuhan mereka dan menjangkau pasar lebih luas. Untuk strategi ST, dalam hal itu produk tolak angin mempunyai keunggulan untuk menjadi pilihan masyarakat. Strategi WO, PT Sido Muncul masih bisa berinovasi memberikan produk dengan kualitas terbaik. Dan strategi WT, PT mengambil langkah dengan memperluas pasarnya dengan cara membuka toko jamu herbal di daerah pemukiman warga dan juga menjual produknya di warung-warung setempat. Selanjutnya saya akan membahas tentang STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmentation. Segmentation itu terbagi menjadi 4 biasanya. Strateginya itu pertama ada demografis, psikografis, geografis, dan behavioral. Yang pertama dari geografis sendiri. PT Sido Muncul segmen dari demografis PT Sido Muncul yaitu tidak terbatas usia, berpendidikan tinggi, kelas sosial. Selanjutnya ada segmentasi dari geografis. Nah, PT Sido Muncul ini
menargetkan masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Nah, untuk segmentasi psikografis ini, menarik pada Sido Muncul menargetkan gaya hidup yang modern. Selanjutnya ada segmentasi behavioral, yang mana PT Sindo Muncul menargetkan konsumen yang menginginkan kepraktisan. Selanjutnya ada targeting. Pada PT Sindo Muncul, selanjutnya targeting. Nah, PT Sindo Muncul ini target yang dibidik oleh perusahaan yaitu model artis, kalangan akademisi, mahasiswa, anak muda, anak-anak, orang yang memiliki prestasi di bidangnya, dan pengusaha ataupun karyawan kantor. Selanjutnya ada positioning. Nah, produk yang position dari PT Sido Muncul yaitu adalah produk yang simpel dan praktis. Konsumen menyukai jamu bukan karena rasa atau ritual melainkan khasiatnya. Membuat kemasan dengan ciri khas, memperbanyak volume iklan di koran, radio, televisi, dan media sosial, dan memperhatikan customer awareness dan customer loyalty. Nah, selanjutnya kompetitor. Lalu apa yang membedakan tolak angin dengan kompetitornya? Ya, kompetitornya itu adalah yang teratas ada Antangin dan Bejo atau Bintang 7. Nah, setelah saya mencarinya lebih jauh di berbagai sumber, dapat saya simpulkan bahwa produsen dari ketiga produk obat obat tradisional ini mengambil jalan yang sangat berbeda, di mana tolak angin membangun citra sebagai obat untuk kalangan terpelajar dan kalangan menengah ke atas. Selain itu, tolak angin juga memberi keunggulan dalam memunculkan produk yang banyak variannya. Dibandingkan dengan antangin JRG, produk ini memberi keunggulan sebagai obat yang mengatasi masuk angin dengan cepat dan baik untuk semua kalangan. Sedangkan bintang 7, masuk angin, dicitrakan sebagai obat masuk angin yang tidak perlu usaha dan bagus untuk kalangan menengah ke atas. Salah satu survei yang menjadikan indikator kesuksesan sebuah merek adalah dapat dilihat dari penghargaan merek teratas pada Top Brand Awards. Nah, berikut akan saya tampilkan tahun dari 2012, 2013, 2014, dan 2015 terkait dari top brand penjualan obat anti masuk angin. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bapak Andri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.